Alam semesta, usir kegelapan. Sedih. Sesepuh Chang, Raja Iblis mau kabur. Kalian sanggup mengurungku. Betul. Tahan terus. Segel tidak sempurna, masih ada celah. Iblis, jangan lancang. Pemuja Tuan. Kau lagi. Menara Iblis. Ini. Sesepuh. Tuan tak beraura spiritual. Iblis yang jarang terlihat sekalipun. Apa dia sanggup? Kamu baru datang, wajar tak tahu merintah. Pemuja Duan ini, kultivasinya tak terukur. Tak ada yang lebih hebat darinya. Duan Gongfeng tak memancarkan aura spiritual. Itu karena energinya disalurkan ke bel kekacauan. Itu apa? Asal energi, bel kekacauan muncul. Ini bel kekacauan. Bel kekacauan adalah pusaka kami, bisa menyuling segalanya. Sayangnya, butuh energi besar dari seluruh sekte. Hanya bertahan 10 napas. Hanya Duan Gongfeng satu-satunya yang bisa mengendalikan Chaos Bell. Bisa terus bekerja, mustahil. Energi sebesar itu, kultivasinya selevel. Dewa Emas. Perintah 3 kemurnian, langit bumi suci. Tahan. Mundur, Duan Gongfeng. Benar. Duan Gongfeng, mundur. Bil kekacauan. Mi. Duan Feiyu, kau tak bisa mengurungku. Aku akan kembali. Duan Feiyu, Immortal Emas. Tapi 99% kekuatanmu kau pakai untuk genta kekacauan menyiksa kami. Sehari-hari, kau bahkan tak bisa menyembelih ayam. Pantaskah? Aku berjanji pada mantan ketua sek menahan iblis. Janji harus ditepati. Genta kekacauan akan hancurkan kalian, kekuatanku pulih. Cepat sembuhkan luka. Elder Duan mengalirkan energi untuk kita. Cepat! Hanya semut-semut. Pantaskah kau, Immortal Emas, menghabiskan energimu untuk mereka? Diam. Elder Duan. Baik. Tak apa, hanya kelelahan energi. Aku akan beristirahat. Baik. Ketua biarkan murid malas. Apa hukumannya? Anak perempuan kecil ini dari mana? Mata kalian buta. Ini putri pemimpin, Kak Deng Siki. Mulai sekarang, Kak Deng pimpin King Liang sampai sek leader selesai bertapa. Sujud dan minta maaf pada wakil patriark. Sudah cukup. Dasar sampah tak tahan serangan pelayanku. Kalian diasingkan dari sekte. King Liang tidak butuh kutu seperti kalian. Yang kuat berkuasa. Yang lemah anyah. Aku ingin lihat hari ini. Berapa banyak lagi? Sampah seperti mereka. Kami terluka setelah jinakan menara iblis. Bagaimana mungkin aku tak mampu menahan satu pukulan dari dia? Sudahlah. Putri ini baru saja kembali dari sekte Yao Guang di Zhongzhou. Ingin tunjukkan kuasa. Elder Duan masih dalam pemulihan. Jika dia mengganggu Elder Duan, Semoga dia tidak sampai mengganggu Tuan Duan. King Liang sek bisa hancur di tangannya. Lihat kalian, tidak ada satupun Golden Core. Berani disebut murid King Liang Sek? Apa yang kau lakukan? Tingkat menengah Ki. Tidak heran kau lemah. Kultivasi itu melawan langit. Tidak maju berarti mundur. Apa yang kau lakukan? Main lumpur di sini. Ini satu-satunya peninggalan ibuku. Berani kau hancurkan? Apa katamu? Berani, karena aku lebih kuat. Di dunia kultivasi, lemah itu dosa. Jika tidak berlatih, nasibmu seperti dia.
Dengar. Hanya. Hampir lupa. Masih ada sampah auranya, nyaris tak terlihat. Siapa kau? Tingkat kultivasimu hampir nol, badan pun penuh luka. Bagaimana? Latih ilmu sampai lukai diri. Sesepuh Duan telah lindungi kami. Siapa suruh bicara? Level lemah begini jadi sesepuh? Copot jubahnya sekarang. Keluarkan dari sekte. Apa? Kau akan mengusirku. Tulikah kau? Lemah seperti ini tak layak tinggal di sekte King Liang. Mengge. Mantan ketua sekte setuju. Sampah macam kau berani sebut beliau. Sampah tetap sampah, tinggalkan jubah sesepuh. Pertwee, jangan buang energimu untuk melawan saya. Tunjukkan kekuatanmu pada mereka. Mereka bahkan tak mampu melawan satu jari tanganmu. Diem! Masih betah di sini. Nona Kyutang. Kalian keterlaluan. Sesepuh Duan jaga menara iblis 50 tahun. Tak pantas kalian membalas budi dengan... Siapa yang membelanya? Ikuti dia saja. Cepatlah, berikan aku. Iya. Lihat, penasihat istimewa pun tetap akan diusir. Nona besar. Tuan-tuan itu penasihat senior, penjaga menara iblis. Begitu saja kita usir dia dari sekte. Apa akibatnya? Sampah tak punya energi. Menurutmu, dia bisa jaga sekte? Dasar dia. Pantas tinggal di sini. Pimpe. Putri, kau pergi tergesa. Ada hal krusial terlupa. Di sekte ada penasihat keluarga Duan. Dia kunci kelangsungan sekte. Jangan diusik. Duan pengaruhi sekte. Mungkinkah? Nona Kyutang, berapa penasihat keluarga Duan di sekte? Ada beberapa nona. Ini daftar anggota sekte. Ditemukan Duan Feiyu, penasihat sekte. Mantan murid inti sekte Yao Guang, tingkat Yuanying. Pasti orang yang ayah sebut. Benar dia. Mohon maaf, masih ada penasihat wanita bernama mirip. Rakus dan judi, lemah, tapi anak tetua. Karena kasih, ayah tak berdaya cari kesempatan untuk usir aku. Penasihat tadi pagi juga Duan. Apakah dia benar-benar penjudi yang dimaksud ayah? Jadi begitu sebabnya lemah. Berlagak seolah-olah kami telah mengecewakannya. Menjijikan. Tapi nona besar tidak ingin melihat Duan Feiyu sendiri. Katanya dia ganteng. Masih muda sudah level Yuanying. Pas untukmu. Denganmu. Sekuat apapun dia, percuma. Aku tahu yang lebih hebat. Nona, penyelamatmu itu. Mungkin bukan penyelamat. Pasti kekasihmu. Sialan. Kak Deng, bahaya! Energi gelap menara iblis bocor. Semua murid keracunan energi gelap. Segera hentikan atau sekte kita hancur. Apa? Rohmu, si iblis, terkunci dalam genta kekacauanku. Tubuhmu sedang apa di menara pengurung iblis? Duan Feiyu, kau bukan lagi anggota sekte King Liang. Tak perlu lagi kau lindungi mereka. Aku suruh tubuhku bikin keributan di menara. Bukan urusanmu lah. Ikatan kita berakhir. Setelah rohmu kulebur dengan genta kekacauan, akan kuserahkan kembali. Lalu, aku dan sekte King Liang sudah selesai. Duan Feiyu, kau bodoh. Mereka sudah jahat padamu, kau masih bantu mereka. Kau lemah. Bebaskan aku, ku bantumu habisi sekte King Liang. Duan Feiyu, kau! Di mana penjaga menara pengurung iblis? Elder Zhang dan penjaga Duan sudah kau usir. Ternyata para pecundang itu hanya setan kecil dari luar dunia. Holo Yao Guang, kotawanmu kurung. Nona, kau bukan tandingan iblis ini. Mari kita mundur dulu lalu cari cara lain.
Tidak, menara iblis ini bisa menahan pria itu. Jika aku tak bisa atasi ini, aku memang lebih lemah darinya. Oh ya, di mana genta kekacauan pusaka sekte kita? Aku juga tak tahu. Nona King Liang yang pulang dari Zhongzhou. Kami semua takluk oleh iblis. Benar sudah keputusanku meninggalkan King Liang. Tak mau mati bersama mereka. Ku tahu siapa yang bisa mengunci iblis ini. Siapa? Jangan-jangan sang pujaan hatimu. Ah, kekuatannya tak terukur. Pasti bisa mengalahkan iblis ini. Dasar perempuan bodoh, tapi kenal tokoh sakti. Bukannya kembali dari Zhongzhou? Kakak Dao, aku murid sekte King Liang. Sekte kami diserang makhluk kegelapan. Kami hampir tumbang. Bisakah kamu membantu kami? Duan Feiyu. Pelakunya dia. Duan Feiyu, mati kau! Apa? Gadis itu ada di kuil King Liang. Aku di dekat sini. Segera datang. Sabar dulu. Ucap mantra ini. Duan Feiyu penyelamat adik Deng. Mereka tak saling kenal. Rezeki tak terduga. Tenang saja. Sebentar lagi. Nona, sampai kapan kekasihmu akan datang? Sekarang, memaksa menara iblis menyedot energi murid akan merusak dasar mereka dan, jika begini terus, bisa memicu pemberontakan. Berani mereka! Sekaranglah saatnya mereka berkorban untuk sekte. Buat apa memelihara sampah-sampah ini? Kakak seperguruan segera tiba. Tingkatkan energi, stabilkan menara iblis sebelum ahli datang. Duan Feiyu, kau benar-benar tak berguna. Bisa dapatkan hormat dari banyak murid. Sebentar lagi, kehormatan dan posisimu milikku. Tentang Deng Siki, biar aku jadi kakak seperguruanmu. Siapa memanggilku? Kakak senior, Wakil ketua. Diam, urusan mendesak. Tian di Xuanzong bangkit, bayang kaisar. tak kusangka kakak dulu menyelamatkanku. Ternyata anggota King Liang. Kami praktisi, menegakkan keadilan. Ini semua adalah kewajiban kami. Jika tidak keberatan, panggil saja Senior Duan. Baiklah, kakak Taois. Senior Duan, menara penyegel iblis ini sudah stabil. Tenang dulu, adik. Kakak baru menahannya sementara untuk menekannya sepenuhnya. Kita butuh pusaka sek genta kekacauan. Tapi aku tak tahu di mana genta kekacauan itu. Seharusnya ada di tangan penjaga menara sebelumnya. Apa dia belum kembalikan? Orang itu. Tapi sudah kusuruh pergi. Lagi pula, mana tahu dia membawa pusaka sek. Pantasan dia pergi dengan mudah. Duan Feiyu, kau sampah. Mengapa ketua sek memberikan genta kekacauan padamu? Tapi segera jadi milikku. Kurasa dia belum jauh, segera kirim tim pencari. Jangan biarkan penjahat ini lolos. Nona, lihat itu siapa? Energi gelap teredam sementara. Dia terima saranku. Kutanggung jaga sekte ini 50 tahun untuk balas budi. Memang sudah takdir. Sekalian bersihkan energi gelap ini. Sudah diusir!
Masih saja mau bantu. Kira-kira dirimu malaikat ya? Aku bukan orang suci. Masih banyak murid tak bersalah di sini. Niatmu baik, tapi siapa percaya? Duan Feiyu, berhenti. Tuan, berita baik, menantu sudah diusir. Apa? Feiyu keluar dari King Liangzong. Benar, Tuan. Katanya nona sekte yang usir. Alasannya bersih-bersih sekte. Bagus. Dulu Feiyu kabur ke Deng Tianhe dengan alasan balas budi. Kabur dari pertunangan kita. Sekarang diusir, aku lihat dia mau cari alasan apa lagi. Ayo, Siahe, kita ke King Liangzong jemput Feiyu pulang. Tuan, kenapa selama ini masih memikirkan dia? Kupikir dia sama sekali tidak punya kemampuan. Tak punya ilmu. Dulu saat pertama di puncak, 1 pedang potong bencana langit, 2 pedang buka jalan surgawi, 3 pedang taklukkan surga. Di era kemerosotan ini, kultivator lawan bencana langit. Siapa lagi yang bisa lawan dia? Memang berwawasan luas. Bahkan tanpa sedikit pun bakat, dia tetap pria yang kuakui. Kali ini, apapun caranya, aku takkan biarkan kau pergi lagi. Ketua sementara, Ding. Ada keperluan apa? Ini wilayah terlarang sekte. Kenapa kau di sini? Kuduga kau hancurkan menara iblis, melepas iblis dimensi asing, untuk membunuh anggota sekte kita. Orang gila. Kakak Duan, bahaya! Energi gelap menyebar lagi! Apa yang bisa kuperbuat? 1 serangan tadi habiskan semua ki spiritualku. Genta kekacauan ternyata padamu. Apa maksudmu, Kak Duan? Maksudku apa? Kau curi genta kekacauan sekte. Kembalikan! Genta kekacauan. Ternyata padanya. Genta kekacauan. Pusaka langit yang bisa melebur alam. Gerak tangannya tadi pasti pakai genta. Tidak heran dia pergi begitu cepat. Kau yang curi pusaka sekte, cepat kembalikan. Roh jahat di Bell of Chaos belum lenyap. Memberikannya sekarang berbahaya. Aku bukan pencurinya. Dari mantan patriark. Duan Feiyu milikku, berhenti berbohong. Kau siapa? Mau diberi harta pusaka oleh mantan patriark? Tak layak bertemu. Percaya pun tidak, terserah. Hyutang. Berani bertindak. Serahkan sekarang, atau kami tak akan tahan diri. Serahkan. Hanya aku yang bisa kendali energi itu. Siapa lagi yang bisa menekan energi iblis ini? Omong kosong. Kau hanya mengincar Bell of Chaos. Hanya aku. Lucu sekali membayangkannya. Duan Feiyu, kau masih berkelit? Mau mati? Aku kabulkan. Serang! Dengan kekuatan selemah ini, berani pegang Bell of Chaos, dia saja bisa tekan energi iblis. Jika aku yang mengambil jam tertib, mengatasi energi iblis pasti mudah. Gampang sekali. Nanti Putri Sekte dan King Liangzong akan jadi alat kultivasiku. Serahkan atau kami cabut semua uratmu. Kupas kulitmu. Mereka yang cari mati lepaskan aku, biar mereka dapat ganjarannya. Perbuatan mereka sendiri. Pakai Bell of Chaos. Butuh energi besar, bahkan aura iblis bisa bocor. Ya. Duan Feiyu disuruh serahkan masih banyak bacot. Energi spiritualmu nol. Masih ngibul butuh banyak. Ngapain masih bacot? Cepat lepas baju, geledah. Valiant. Berani kalian! Nona, tidak ada. Masih ada celana kan? Baiklah Nona, aku mengerti. Berani tidak serahkan? Atau, serahkan saja. Kau ini juara dunia kultivasi. Sekarang kau dihina oleh semut-semut ini, apakah kau benar-benar rela? Ini pertanyaanku yang terakhir. Bell of Chaos, kau serahkan atau tidak? Cepat serahkan Bill of Chaos. Ingin ini. Silakan ambil. Yo, Silakan ambil. Dia. Fenomena langit ini berasal dari dia. Bukankah dia hanya sampah tanpa kekuatan? Sekarang giliran kita. Siap.
Mustahil. Dari mana kau dapat tekanan sekuat ini? Kau siapa? Namaku tak penting. Kalian akan menyesal. Seridu. Biarkan aku yang urusi para sampah ini. Jadi begitu. Ada pendukung. Ternyata kau hanya mengandalkan kekuatan orang lain. Wanita ini luar biasa. Tekanan dan tanda aneh tadi jelas darinya. Kenapa berani si sampah ini dapat dukungan? Pemimpin Yi. Sekarang sekte Miaoyin suka menindas orang. Sekte Miaoyin nomor 1 di Zhongzhou. Muridnya semua jago. Miaoyin punya puluhan ribu murid. Benar, ada kesempatan. Bisa setara dengan sekte Yao Guang. Pi Fusu, kau berani masuk wilayah terlarang kami. Apa maksudmu? Apa? Orang ini aku lindungi. Sekte Miaoyin sekarang mau menculik orang terang-terangan. Aku culik mau apa? Sekte King Liang buta, mengusir orang, tak boleh diculik. Kau semena-mena mau picu perang antara kedua sekte ini? Perang. Sekte King Liang pantas. Dengan kekuatanmu, bisa jadi penasihat di mana saja. Kuberi saja posisi ketua sekte Miaoyin padamu. Kau malah sembunyi. Di sekte rendahan, dihina perempuan gila ini. Yi Susu, keterlaluan. Berani hinakan sekte King Liangku. Memang kenapa ku hina? Ayahmu pun tak berani macam-macam denganku. Dasar sampah. Hui Usu. Tuan Putri, kita tak mungkin menang. Ketua Yi, jangan hinakan Tuan Putri kami. Sekte King Liang bukan mainanmu. Mati! Siapa kau sebenarnya? Berani lancang. Susu, mau apa kau sebenarnya? Kalian kira? Kau kira aku tak tahu kalian menghina suamiku? Sekarang, ini saatnya ku balas satu persatu. Siahai, lepaskan bajunya. Suami. Dasar sampah tanpa bakat. Mana mungkin suamimu? Siapa suamiku? Perlu ku jelaskan padamu. Siahai, serang. Siapa berani sentuh nona besar kami? Kau tak pantas bicara. Duan Feiyu, dasar sampah. Berani sembunyi di belakang wanita. Minta wanita belamu. Berani hina suamiku? Mati! Sudahlah, Susu. Ku ingat betul jasanya dulu. Tapi mereka sudah sangat menghinamu. Abu, Mulai hari ini, aku, Duan Feiyu, putuskan ikatan dengan sekte King Liang. Tak ada ikatan lagi selamanya. sampah. Letakkan Bell of Choice itu. Jangan kira dengan dukungan belakangmu, kau boleh sembarangan menyentuh pusaka kami. Kau yakin? Dasar sampah tak berbakat. Berani-beraninya kau sentuh pusaka suci kami. Kalau benar-benar mau, akan kuberikan. Jangan menyesal nanti. Tanda bintang tertawa sinis tanda bintang. Pada sampah sepertimu. Mustahil. Jika suatu hari nanti, Apa? Jeng Siki, 9 sujud, dan memohon maaf. Saat iblis dalam Bell of Chaos bangkit dan membantai kalian hingga sungai darah mengalir. Semoga kalian tetap sombong. Ayo pergi. Nona muda, dibiarin pergi begitu saja. Memang kenapa? Bocah ini ternyata memberiku kejutan besar hari ini. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yi Susu ketua sekte suara ajaib. Ternyata suamiku masih bocah. Bayangkan kalau dunia tahu ini. Wibawa mereka. Tidak ada wibawa tersisa. Maksud Nona besar adalah manfaatkan ini jatuhkan mereka. Begitu mereka jatuh, aku punya cara untuk singkir akan jadi penguasa baru. Nona muda memang jenius. Tak prima. Hina sekte King Liang. Harus bayar mahal. Kiutang. Sekte King Liang, 3 hari lagi. Ada upacara pengukuhan wakil ketua baru. Untuk calonnya, hanya senior Duan yang pantas. Apa? Betul.
Dulu kau menyelamatkanku dengan satu pedang habisi banyak ahli. Dengan skill senior Duan, tidak ada yang lebih layak jadi wakil ketua King Liang Sek selain Duan J. Dia benar-benar mengiraku Duan Feiyu. Tapi apa Duan Feiyu itu memang sehebat itu? Senior Duan, ada masalah. Tidak. Aku pasti penuhi tugas. Pasti senior Duan sanggup. Tak sangka jabatan wakil ketua begitu mudah diraih. Halo, mengambil Bell of Chaos pasti lebih mudah lagi. Nomor-nomor. Kirim undangan ke sekte Miaoyin. Nanti ada pertunjukan untuk mereka. Siap. Kakak Duan, sekte King Liang jadi tanggung jawabmu. Tolong jagakan menara penyegel iblis untuk kami. Tenang, Nona. Aku jaga sampai mati. Sekte King Liang. Sayang, kenapa kau kembalikan Bell of Chaos? Bukankah ada iblis di dalam? Mungkin. Kau ingin iblis menghancurkan mereka? Apa maksudmu? Aku seperti itu. Energi spiritual terkumpul di Bell of Chaos. Cukup hancurkan iblis. Tapi, jika mereka salah pakai, cari masalah sendiri. Jangan-jangan iblis itu muncul lagi. Genta kekacauan itu pusaka langit. Iblis di dalamnya seperti bom waktu. Berharap mereka tidak bodoh sampai picu bom ini sendiri. Nyonya, undangan untuk sekte suara ajaib sudah dikirim. Rumor suami pemimpin sekte itu si anak sudah menyebar lewat mulut kami. Bagus. Kali ini, nama sekte suara ajaib akan kubasmi. Di dunia kultivasi, tak bisa tunjuk muka. Nyonya. Masuk. Yang mulia, aku telah kuasai genta kekacauan penuh. Benar. Mungkinkah seperti katanya, kuasai genta ini butuh energi spiritual luar biasa. Sebenarnya kita semua sudah ditipu olehnya. Kuasai genta ini cukup sedikit energi. Energi genta ini berlimpah. Setara 50 tahun tenaga dewa, 50 tahun keterampilan. Apa? Mustahil genta punya energi sebanyak itu. Genta mengubah energi gelap jadi energi murni. Makanya melimpah. Pusaka surgawi bisa memurnikan apapun. Pasti dia pakai energi genta Chaos. Ke menara iblis, hukum mereka. Duan Feiyu, kau lancang. Berani hinakan sekte King Liang. Senior Duan, di pesta nanti, di hadapan semua sekte, ungkap wajah asli orang ini. Nanti, kusiksa dia sampai mampus. Seluruh sekte Miaoyin kehilangan muka. Santai, Nona muda. Aku tinggal di sini. Memangnya sudah diusir dari sekte King Liang? Mau tinggal di mana? Atau kau takut? Apa yang tak berani kulakukan? Benar. Kalau begitu, balik dan lihat aku. Susu, kau mau apa? Jangan sembarangan. Aku sembarangan. Lalu, kau lari dari pernikahan. Tapi aku tak setuju. Apa? Ada urusan, aku pergi dulu. Iya. Bodoh sekali. Mau kabur lagi? Atau kau menolakku? Susu, aku. Aku tak lihat apa-apa. Baliklah. Ada apa? Terburu-buru sekali. Tidak diketahui kapan kabar dari tuanku menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Menantu tanpa daya jadi ejekan. Mereka bilang apa? Suami pemimpin sekte Miaoyin, Duan Feiyu, dibilang sampah tak berguna. Sekte mana berani? Beraninya kau. Berani menghina sekte Miaoyin. Siahe, selidiki. Cari tahu siapa. Ku buat mereka menyesal hidup. Tak perlu selidiki. Pasti sekte King Liang yang menyebar. Sekte King Liang. Kau yang mulai ganggu mereka, wajar mereka balas. Akan kuhancurkan mereka sekarang. Sudahlah, duduklah.
Mereka sengaja menunggumu datang. Lalu bagaimana? Mau diam saja dihina di kepala kita. Tenang dulu, ada kabar lain lagi. Oh ya, ini ada undangannya. Tampaknya acara ini, kita harus datang. Dulu mereka keterlaluan. Harusnya kubunuh mereka. Ini semua rencana mereka untuk mempermalukan kita berdua di pesta itu. Halo. Menghancurkan sekte Miaoyin. Rencana bagus. Nanti lihat siapa yang malu. Nanti. Kau punya cara menggagalkan mereka? Selamat datang di Sekte King Liang. Silakan minum teh. Jadi, mereka ingin menghancurkan kita. Tenang, aku yang urus. Patriarki Zongzhou datang. Sepertinya, kombinasi kita benar-benar menarik perhatian. Cuma sekumpulan penjilat. Abaikan saja. Kabarnya benar, dia benar-benar memilih pasangan biasa tanpa kekuatan. Banyak keturunan bangsawan, jenius kultivasi bersimpu di kakinya, tapi tak satu pun dia terima. Dan hasilnya, dia malah memilih bocah ini, memalukan sekte suara ajaib. Sekte jadi bahan ejekan, dia tak layak jadi pemimpin. Ini kan Elder Duan yang diusir dari Sekte King Liang. Tak sangka dia bisa menempel pada besar. Diam kalau tak bisa bicara. Cari masalah lagi. Pada. Jangan marah, pemimpin I. Aku hanya menyatakan fakta. Banyak jagoan hadir hari ini. Pilih yang lain. Pasti lebih hebat darinya. Mau mati? Patriark Ai. Berani bertindak kasar di upacara kami. Benar-benar tidak menghormati. Sekte King Liang kami memang kecil. Di belakang kita, didukung Sekte Yao Guang. Berani melawan Sekte Yao Guang sekarang. Guru Zhang. Aku takkan lupa. Ibu Hisusu ingat. Dendamu. Kubalas dengan bunga. Susu, jangan serang. Sekarang kau menyerang mereka. Dan jadi alasan untuk menyerang sekte Miaoyin meskipun kekuatan kami sangat besar. Kita tak sanggup lawan semua sekte. Biar mereka menghina Sekte Miaoyin kita begitu saja. Tenang, puncaknya belum tiba. Kubalas dendamu nanti. Para hadirin, terima kasih hadiri pelantikan wakil pemimpin baru sekolah King Liang. Perkenalkan wakil pemimpin baru, Senior Duan Feiyu. Senior Duan bukan hanya tampan, tapi juga penguasa bayi jiwa puncak. Tahap akhir bayi jiwa di usia yang masih muda, kultivasinya sudah sangat luar biasa. Dunia kultivasi akan menyambut dewa sejati. Sudah lama dengar. Sekolah King Liang punya ahli tak terkalahkan. Belum pernah kalah, itulah dia. Wakil pemimpin tak cuma butuh kekuatan, tapi juga kerelaan berkorban saat iblis dimensi luar muncul mengancam. Senior Duan selamatkan situasi dan taklukkan iblis luar. Dan sekarang dia sudah menemukan metode sempurna untuk mengatasi iblis luar. Energi gelapnya bisa dimurnikan menjadi energi spiritual alam. Iblis dimensi luar yang ditahan sekte-sekte, berkat bantuan Senior Duan, akan menjadi sumber energi sekte. Pemimpin Deng, King Liang berhasil temukan cara menaklukkan iblis dimensi luar dan mengubahnya jadi sumber energi suci sekte. Jika ada sedikit saja dusta, aku Deng Siki akan hancurkan anteku dan jadi manusia tak berguna. Tapi pemimpin Deng, iblis itu abadi. Bagaimana kalian bisa memurnikannya jadi sumber energi? Tentang harta pusaka kami. Genta kekacauan asal segala energi. Genta kaos. Lihat.
Mari lihat. Inilah harta pusaka utama sekte King Liang kami. Genta kaos. Bisa bersihkan semua dan energi iblis luar dimensi. Energi sangat murni. Ini hasil pemurnian energi iblis. Betul. Ini adalah hasil pemurnian energi iblis oleh sekte King Liang. Jika semua energi iblis jadi energi spiritual, tanpa energi gelap, iblis ini pun akan hilang tanpa bekas. Energi gelap jadi sumber spiritual. Ini sumber energi baru untuk semua sekta. Siapa bilang genta kaos bisa ubah energi gelap? Ini energiku selama 50 tahun. Energimu. Betul, inilah energi milikku. Energi ini untuk menahan roh jahat dari luar, bukan untuk disia-siakan. Kau yang tak punya kemampuan, berani bilang kau yang memasok energi genta kekacauan, hingga menahan roh jahat. Jika didengar, tak takut ditertawakan? Sekte suara ajaibmu, gelar nomor satunya, juga cuma bohong. Tidak percaya. Percaya, tentu kami percaya. Oh iya, luar ada makhluk jahat asing. Pakai energi spiritualmu. Tunjukkan kekuatanmu. Hahaha, kamu. Benar-benar tolol tidak tahu diri. Sekte Miaoyin kehilangan muka kali ini. Tak kusangka pasangan pemimpin. Ternyata sebodoh ini memang. Tak punya tenaga. Sudahlah, tak menyangka ternyata hanya bisa omong besar. Ternyata sekte Miaoyin akan jatuh di tangan pemimpin Yi. Kamu marah. Dasar sampah masih marah. Dengarkan. Bertahun-tahun tanpa lonceng Chaos. Kau sampah tak berguna sudah mati, masih bicara mengalahkan makhluk jahat. Terbang sajalah. Kalau cari mati, jangan libatkan orang. Kau tahu jika iblis luar dunia keluar, berapa yang tewas? Berani mengancamku. Kau ingin genta kekacauan? Apa? Berikan! Dia orang biasa tanpa kekuatan. Tahan serangan genta kekacauan. Mustahil. Ku bilang, pakai genta kekacauan butuh energi besar. Sampai energi di dalamnya habis, nanti iblis muncul. Kau selesai. Bohong! Pasti sekte Miaoyin kasihku benda ajaib untuk melindungimu kalau tidak kamu hanya orang biasa. Bagaimana mungkin tahan serangan genta itu? Ayah. Bertahan lagi. Tahu. Bertahan lagi. Bell Chow Strike. Serangan setara Dewa Transformasi pun dia tahan 3 kali. Dia suka sampah ini. Jangan datang, kau tak sanggup. Jika dia tak bisa tahan, kau pikir kamu bisa? Dengar baik-baik, jangan salahkan aku. Sampai energi dalam Chaos habis, iblis besar akan bangkit. Kau yang pertama menderita. Antamanmu. Bertahan lagi. Ngapain selamatkan mereka? Jika mereka ingin mati, biarkan saja. Genta ini berisi 50 tahun tenaga terbesarmu. Kau tak bisa lawan mereka. Aku tak bisa biarkan iblis lolos. Lagi pula, genta kekacauan ada di tangan anak ini. Dasar kau. Berani menghina. Mau mati? Hati-hati! Bicara. Kau pakai siasat licik tadi. Masih tak mengerti. Ini peringatan genta. Jika kau sia-siakan tenaganya, iblis akan muncul. Dan kaulah korban pertamanya. Dasar sampah. Sok berani saat syarat. Kau pikir aku akan percaya padamu? Kaulah yang sebentar mati. Jika energi yang tersimpan di genta habis, genta kekacauan untuk tahan iblis menyerap kekuatan pemegangnya. Jika energi tak cukup, Apa terjadi?
Umur pemilik yang diserap. Tahan berapa lama nyawamu? Nyawamu. Jangan sebarkan omong kosong. Aku tidak tahu tentang hal ini. Pusaka Zongmen, fungsi yang begitu keji. Silakan coba. Aku tak takut. Apakah aku akan terintimidasi oleh anakmu? Sumber segala energi. Mati! Masih berani takuti aku? Melawan? Ada apa ini? Langit berubah. Ini pertanda iblis bangkit. Kakak Duan, rambutmu. Dan wajahmu. Apa yang terjadi? Tolong aku. Cepat selamatkan. Sudah kubilang, salah gunakan genta kekacauan akan kau tahan. Kini kau menyesal. Bagaimana bisa? Apa pemuda itu? Rambut putih, tua mendadak. Ini jelas pertanda ajal mendekat. Duan Feiyu, jangan sebarkan dusta. Aku berdusta. Tak lihat keadaannya sekarang. Jika ingin tetap hidup, lepaskan Bill of Chaos sekarang. Atau bersiaplah angkat jenazahnya. Pusaka langit dan bumi, genta kekacauan. Fata! Nunggu. Kenapa aku tak bisa lepas dari Bell of Chaos? Tidak mungkin. Saudara Duan, aku bantu. Nona, kau baik-baik saja. Duan Feiyu, apa yang telah kau lakukan pada Bell of Chaos? Masa saudara Duan tak bisa kendalikannya? Jangan salahkan aku. Sudah kuperingatkan. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Karma sendiri. Benar. Tadi bilang hebat, kenapa sekarang tak berdaya? Bilang orang lain biasa. Kalianlah orang biasa sebenarnya. Pasti ulahmu, anak kecil ini. Kau memanipulasi genta kekacauan hingga aku jadi begini. Kembalikan nyawaku. Cari mati. Takkan terselamatkan, apalagi melepas lonceng kekacauan. Gagal. Coba klaim bisa bunuh Raja Iblis. Tak tahu diri. Apa yang kau lakukan? Kenapa tak tanya dia? Apa maksudnya dengan genta kekacauan? Kau butakah? Tak kau lihat dia membantumu mengendalikan genta? Apa mungkin niatnya tulus? Siapa tahu dia justru memanipulasi genta kekacauan? Benar. Sebelum kalian datang, genta selalu kugenggam. Setelah kalian tiba, genta jadi liar. Siapa lagi pelakunya selain kalian? Berhenti memfitnah. Suami, kita pergi. Untuk apa membantu mereka? Biarkan mereka mati bersama iblis. Terbanglah. Kabur bersalah? Jangan mimpi! Murid-murid kemana? Balas budi dengan kejahatan, King Liang Zong cuma bisa curang. Fusu. Kau pemimpin Miao Yin Zong, tapi King Liang Zong. Bukan untuk kau hina seenaknya. Banyak omong. Hanya alasan kalian tak mampu menekan iblis surgawi. Akan kau tutupi. Jadikan aku kambing hitam. Kau pantas. Kamu layak. Siapa yang kau sebut kami? Kau kira aku yang bersalah? Semua ini karena perbuatanmu sendiri. Ara. Lalu tujuanku apa? Tujuannya, Miao Yin Zong mau kuasai semua. Dan habisi semua pemimpin di sini. Semua sekaligus. Kau siapa sebenarnya? Berani kau fitnah sekte Miao Yin kami? Niat tersembunyimu terbongkar. Tersinggung dan marah, ya. Pantas. Jika genta kacau rusak, semua pemimpin di sini harus mati. Lalu kau salahkan sekte King Liang kami. Licik sekali kau. Pemimpin Yi, apakah benar kau benar-benar ingin membunuh kami lewat tangan orang lain? Dan kalau memang begitu, mau bunuh kami? Kami bukan dari tanah liat. Pemimpin Yi, apakah sekte Miao Yinmu akan lawan seluruh dunia Xian? Pemimpin Deng, ceritamu bagus.
Apa maksudmu? Jika ceritamu dipercaya, maka seluruh kesalahan ini akan jatuhkan pada kami. Aku benar ya, sungguh perhitungan yang licik. Tapi kusarankan, perhatikan lonceng kekacauan ini. Apa yang terjadi? Kau mau hancurkan lonceng ini? Kalian yang merusaknya, dasar bodoh. Kau tak sadar umurmu terkuras? Ada apa ini? Ada apa ini? Bukannya kau sudah putuskan hubunganku dengan Bill of Chaos-mu? Iya, tapi dia yang mengganggu. Inilah karma buruk. Tak terelakkan. Mustahil! Prinsip langit asal segala energi. Bill of Chaos, lepas! Lupakan itu. Kenapa? Kenapa tak bisa batalkan ikatan Bill of Chaos? Kenapa? Kenapa? Karena tenaga spiritual dan umurmu tak cukup tahan iblis. Pada saat ini, kecuali ada kekuatan besar untuk menyalurkan tenagamu ke Bell of Chaos. Kalau tidak, kamu sudah tamat. Benarkah dia pahlawan yang pernah menyelamatkanku? Nona tolong aku. Ini semua karena kau yang menyuruhku. Jangan tinggalkan aku. Aku pernah menyelamatkanmu. Bukan aku. Duan Feiyu, kau masih tak sadar? Dia orang yang sangat egois. Siapapun yang tak berguna bagi King Liang Sek akan ditendang pergi. Contoh, sekarang. Diam kau! Bukan begitu, aku tidak. Maaf, tak sangka kau orang seperti ini. Kukira kau sayang pada penyelamat. Ada perasaan khusus. Ternyata kau sama brengseknya denganku. Jika kau tega, jangan salahkan aku, Nonik. Tolong aku. Memang bekerja. Tenagaku. Sial! Kakak Duan, kau baik-baik saja. Langit dan bumi menangis. 3 dentuman Chaos. Lonceng Chaos sudah berbunyi. 2 dentuman lagi, siluman itu akan bebas. Duan Feiyu, jangan berlebihan. Ini semua karena ulahmu pada Chaos Bill. Ini takkan. Menjadi seperti ini. Ngeng Sigi, masih berani mencemarkan nama suamiku. Apa kau sudah lupa apa yang kau lakukan tadi? Aku hanya panik sesaat tadi. Kalau bukan karena kalian, aku takkan jadi begini. Kau yang justru balik menyalahkan. Semua lihat. Kelakuanmu tadi. Kau yang tendang wakil King Liang sampai pingsan. Masih mau berkelit. Tunggu. Ketua Ding, maksudmu apa sebenarnya? Katanya iblis luar dunia sudah selesai. Kenapa masih seperti ini? Jangan-jangan. Apa kau punya rencana lain lagi? Ketua Ding, diam 1000 bahasa. Kuungkapkan. Kau bohong soal genta kaos bisa memurnikan energi iblis. Pemimpin sekte. Ke King Liang Sek demi menekan Miao Yin Sek. Angkat martabat King Liang Sek. Omong kosong. Omong kosong. Ini hanya omonganku. Kau sendiri tahu. Senior Elder tiba. Tak kira kau, aku sudah undang senior Elder Yao Guang. Hanya si tua bangka itu saja. Datang pun percuma. Pi Fusu, masih saja membangkang. Nanti saat senior Elder datang, semua kelicikanmu dengan Bell Chaos akan terungkap. Saat itu, Miao Yin Sek, kehormatanmu runtuh. Murid inti Yao Guang, Deng Siki, menghormat senior Elder. Kini kau juga pemimpin sekte. Salam sehormat ini berlebihan. Ajaran sekte suci takkan kulupakan. Menyambut sesepuh. Ini sudah sepantasnya. Terima kasih, lain kali tak perlu. Tanda bintang mengeluh tanda bintang. Fei Yu si tak berguna itu. Aku sudah datang. Tak mau hadir.
Apa dia tak ingin mengakui gurunya? Maafkan, sesepuh. Ini salahku. Gagal lindungi senior Duan hingga dikhianati. Hah? Siapa yang berani lukai muridku? Mereka. Tasian. Yang sakiti muridku. Apa katamu? Sei. Kau ini. Tua bangka sialan. Kau mau picu perang sekte? Sek leader Yi. Kau di sini. Dia. Harus lapor ke kakek tua ini juga. Ui Usu. Berani kau hinakan sesepuh hanya demi bocah ini? Fitnah suamiku lagi? Sekte Yao Guang kubreskan. Muridku. Terluka parah. Salah sendiri. Salah sendiri. Jelas-jelas kalian curangi Genta Chaos hingga senior Duan terluka. Bocah muda. Hati setan. Meridian hancur. Tenaga spiritual lenyap. Yang terpenting, umur muridku. Hampir tidak tersisa. Dengan cara sesat begini. Dendam apa yang kau punya hingga menyiksanya? Jangan ngawur. Dia sendiri yang nekat. Sampai jadi seperti ini, kalau tak percaya, tanya saja pada mereka. Siapa dia? Tekanan auranya kuat sekali. Ini kekuatan sekte puncak. Tekanan aura sekuat ini, level tetua agung ini, minimal level dewa. Jadi bagaimana sebenarnya? Duan alami kecelakaan kendali Genta Kekacauan. Genta itu menyedot kekuatan spiritual dan masa hidupnya. Jadinya seperti ini, aku benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Itu dia. Sesepuh, Anda belum tahu. Dia dulu pendeta tinggi sekte King Liang. Entah pakai trik apa bisa mengelabui ayahku. Sampai ayahku berikan Bell of Chaos 50 tahun padanya. Baru dikembalikan. Benarkah? Betul, Bell of Chaos sekarang bermasalah. Menurutku, hanya dia yang bisa main curang. Kau bilang apa? Apa yang kau lakukan? Cepat serahkan atau Miao Yin tak bisa lindungi. Aku buat kau tak bisa hidup atau mati. Apa maksudmu? Aku tak lakukan apapun pada bel kekacauan. Semua ini semua kesalahan mereka. Kalau tak percaya, coba sendiri. Masih mengelak? Kau cuma orang biasa tak berkemampuan. Kau pikir sesepuh tak tahu trikmu pada Bell of Chaos? Sesepuh, mohon segera tarik Bell of Chaos dan ungkap trik lisik pemuda ini. Balas dendam untuk senior Duan. Begitu aku ketahui trikmu, aku akan tuntut Miao Yin Sek. Mau penjelasan? Apa yang terjadi? Duan Feiyu, kau tak punya kekuatan. Jangan kira kau punya trik hebat. Grand Elder pasti akan membongkar kebohonganmu. Ya? Nanti lihat, kau masih bisa tertawa. Lupa ku kabarkan, Grand Elder, dia hampir mencapai tingkat dewa, hanya satu langkah lagi dari tingkat dewa. Kekuatannya luar biasa. Tapi menurutku penampilan Elder ini tidak baik. Mustahil. Energi spiritualku terus tersedot jika terus begini. Aku akan kehilangan seluruh energiku. Tolong tarik tanganku. Ini menyedot energiku. Paman Guru A. Mubu, ini menyerap energiku. 1, 2. Mustahil. Kenapa bisa begitu? Tarik. Lonceng berbunyi. Lonceng Chaos berbunyi lagi. Iblis bangkit. Nanti sekte King Liang. Banjir darah. Duan Feiyu, kami percaya omong kosongmu. Artefak suci berjiwa.
Ini pilihan pribadi lonceng Chaos. Tak terelakkan. Kau ini siapa? Duan Feiyu, kau. Ini kakek. Sesepuh, Deng. Pelindungmu ternyata lemah juga. Pemilihan wakil pimpinan Sekte King Liang telah selesai. Semua, pulanglah. Kami belum pergi. 3 gema sang iblis muncul. Seluruh sekte King Liang akan di bumi hanguskan. Kau sudah kusir dari Sekte King Liang. Pergi sekarang. Hidup mati sekte kami bukan urusanmu, suami. Kita pergi. Orang dan sekte seperti ini tak pantas dikasihani. Ini hanya sedikit sekali. Sekarang juga kuhancurkan. Bagaimana bisa? 3 gema kekacauan. Langit dan bumi berduka sang iblis muncul. Akhirnya aku bebas. Duan Feiyu, kau pikir bisa mengurungku? Akhirnya aku bebas. Duan Feiyu, Kau pikir bisa mengurungku? Aku bisa menaklukkanmu pertama kali. Pasti bisa lagi yang kedua. Genta kekacauan. Duan Feiyu, kau sangka bisa menghentikanku? Energi spiritual mereka diserap genta kekacauan. Tak heran Genta berdering 3 kali. Energi mereka sudah kujadikan energi gelap. Matilah. Langit bumi sumber energi. Genta kekacauan. Sedikit. Duan Feiyu, kau tak bisa kurungku. Kali ini kuakhiri hidupmu. Kali ini kuakhiri hidupmu. Kau mau apa? Aku iblis surgawi abadi, takkan pernah bisa kau bunuh. Langit bumi, aku ikuti. Genta kekacauan musnah. Tidak. Mustahil. Bagaimana mungkin? Dia cuma orang biasa, membunuh iblis asing. Jangan-jangan kekuatannya tidak seperti yang kita lihat. Atau ini salah Jian Yanhong sendiri. Duan Feiyu, masih kau sangkal ini bukan rekayasamu? Duan Feiyu, masih kau sangkal ini bukan rekayasamu? Apa artinya ini? Katanya kau tak otak-atik Genta Chaos. Tapi bagaimana kau kendalikan? Dia sendiri bilang tak otak-atik, tidak menyentuh genta, tapi bisa mengendalikan semudah itu. Siapa percaya itu? Aku jelas tak percaya. Duan Feiyu orang biasa. Mana bisa bunuh iblis? Duan Feiyu, kau dengar sendiri. Kau kira para sesepuh sekte tak tahu? Hari ini aku lihat betapa bejatnya dirimu. Suamiku membantu sekte King Liang, kalian mengalahkan iblis. Malah kau tuduh. Deng Siki, kau tak tahu malu. Aku memang bejat. Kalian kirim orang biasa. Kami disingkirkan dengan mengirimkan seseorang tanpa kemampuan untuk melawan iblis. Mau rusak reputasi kami. Tak pantas. Kalian pun layak. Jangan-jangan kalian yang punya niat jahat. Semua tahu. Iblis selalu dikunci di menara. Bukan bisa ditipu dengan trik cahaya. Tahu? Tak bisa. Cari alasan. Inilah arti menaklukkan iblis. Kuumumkan. 3 hari lagi, King Liang Zong akan segel iblis di Menara Fengmo. Agar kalian yang suka pamer kekuatan bisa melihat cara sebenarnya untuk membasmi iblis dari luar dunia.
Kita lihat nanti. Senior Duan, 3 hari lagi andalkanmu. Siap. Nanti semua orang akan mengetahui kebenaran tentangmu, Duan Feiyu, dan juga Zhong Miaoyin. Aku lihat kalian nanti. Kalian bisa berkilah apa? Ara? Jangan-jangan. Yang akan malu bukan kami, tapi kau pikirkanlah baik-baik. Lihat saja nanti jika terjadi sesuatu cara menjelaskan masalah. Susu, ayo pergi. Para pemimpin sekte, kami dari Sekte King Liang telah menyiapkan kamar istirahat untuk semua. Silakan gunakan waktu ini untuk beristirahat. Sampai pertemuan pembasmi iblis 3 hari. Pamit. Senior Duan. Di pertemuan pembasmi iblis nanti, kau harus benar-benar habisi iblis itu. Jika tidak, warisan kita akan hancur karena ulah 2 orang itu. Tapi, dengan kondisiku ini, aku takut aku tidak mampu. Asal kau habisi iblis ini. Dan masalahmu akan kuselesaikan. Sesepuh lama, Benar. Sekarang aku bisa beritahu kebenaran ini ke kakak senior Duan. Semua tahu ayah bertapa, tapi tak ada yang tahu alasannya. Beliau bertapa mencapai Dewa Emas. Dewa Emas. kalau begitu, sesepuh sudah mencapai tingkat dewa sejati. Jika tidak, mengapa Kuil Yao Guang izinkan latihan di King Liang? Begitu beliau mencapai tingkat Dewa Emas. Dialah satu-satunya di dunia cultivasi, satu-satunya Primas. Masihkah? Mas Duan masih merasa lukamu jadi masalah. Jangan khawatir, Nona. Akan kubunuh iblis itu. Rela berkorban nyawa. Aku takkan biarkan kakak mati. Bukankah kita berjanji jadi pasangan abadi? Nanti ayah akan setujui pernikahan kita. Nona baik sekali padaku. Tenang saja. Aku akan bunuh iblis itu. Lalu bisa melamar kepala klan lama. Terima kasih, kakak Duan. Tapi, tolong jaga rahasia tentang ayahku, kakak senior. Tenanglah, Nona besar. Mulutku tertutup rapat. Nona ceritakan rahasia kepala klan padanya apa tak bahaya. Tapi dia cerdik. Tahu apa harus dilakukan. Hangba, si sampah ini berani menjebak kita. Nanti ku lapor ke kepala klan. Biar klan Miaoyin dapat pelajaran. Diam. Kau tahu hari ini kita lawan siapa? Kau mau undang bencana untuk klan kita? Bukan hanya pemuda tak berbakat. Feh, Aduh. Apa yang kau lakukan di sini? Pemuda ini mundur. Zhang Wuji dari Yao Guang Sengzong. Hormat yang mulia. guru Anda. Berkujut. Bangun. Tadi ku dengar Yao Guang Sengzong keberatan padaku. Divine Venerable, kami Yao Guang Sengzong. Tak mungkin melawan Divine Venerable. Benarkah? Divine Venerable, apa artinya ini? Aku tanya Anda. Orang yang menghina dan menghalangiku tadi, bukan murid Yao Guang Sengzong? Kalau bukan, lalu kalian datang untuk apa? Yang mulia, saya laporkan. Kami datang hari ini. Tak tahu sebelumnya. Divine Venerable ada. Mohon ampunan Dewa. Ini lebih baik. Jika tidak, Tenang saja, Yang Mulia. Besok kami tinggalkan King Liang. Takkan mengganggu Yang Mulia lagi. Mobo. Kenapa kau di sini?
Aku tak boleh di sini. Kau menghancurkanku begini. Berani kau datang? Abu! Diam! Mubuh! Berani bicara sembarangan pada Yang Mulia Dewa. Yang Mulia, Dia kan cuma orang biasa tanpa ilmu silat. Diam! Kau tak tahu. Orang lemah itu. Dia satu-satunya dewa emas di dunia kultivasi kita. Dewa Emas. Kenapa? Terkejut. Kalau dia Dewa Emas sejati, kenapa kekuatannya lemah? Diam! Mau kau bawa kami semua mati di sini? Yang Mulia, hamba akan usir dia besok. Saking lecek. Putus hubungan dengannya. Ayahku bertapa untuk naik level jadi Dewa Emas. Setelah ayah keluar dari retret, aku akan minta dia setujui pernikahan kita. Saking lecek putus hubungan. Murid durhaka, mau apa kau? Kau mau bunuh gurumu, Duan Feiyu? Wah. Tapi aku baru saja diasingkan dari perguruan. Dewa Emas pun lalu apa? Duan Feiyu, lihat berapa lama sombongmu tahan. Nanti, kau akan memohon padaku. Kalian juga. Suatu hari nanti. Sekiao Guang akan hancur untuk balas dendamku. Begitu aku lihat nanti. Aku peringatkan kau di sini. Api bisa bakar dirimu. Genta Chaos rusak inti kekuatannya. Ajal dekat. Biarkan dia. Untuk kalian. Mari kita pergi. Nona besar, jika senior Duan bunuh si iblis, sungguh akan menikahinya. Mungkin. Tapi syaratnya, dia harus bantu kami basmi iblis. Kalau tidak ya, dia yang jadi kambing hitam. Kambing hitam, apakah Nona juga meragukan Kak Duan bisa basmi iblis? Tentu saja aku berharap dia bisa. Tapi, kita meremehkan iblis asing ini. Kenapa Nyonya besar masih suruh Kak Duan basmi iblis itu? Hanya ini cara. Dengan begitu kita bisa menyalahkan segala kesalahan King Liang Zong padanya. Dengan begitu reputasi King Liang Zong bisa pulih. Apa Yao Guang Sengzong tidak marah? Kak Duan itu kan murid utama sesepuh mereka. Siapa bilang kami manfaatkannya? Aku jujur. Kak Duan itu kan murid utama sesepuh mereka. Siapa bilang kami manfaatkannya? Semua benar. Itu semua benar adanya, baik soal pernikahan maupun masalah umur pendeknya. Syaratnya, dia harus bantu kami basmi Raja Iblis. Kalau tidak, dia tak berguna bagi kami. Sekte Yao Guang selalu menganut hukum rimba. Tak mungkin mereka menyinggung sekte King Liang demi orang tak berdaya. Apalagi murid ini keluar dari sekte Yao Guang. Kau rela diperalat dan dihina seperti ini. Siapa yang tega? Nona muda, apakah mungkin itu Kak Duan? Kalau iya, lalu kini dia tak punya pilihan. Siapa kau? Bukankah kau sudah tahu? Jika tidak, Kenapa kau datang? mustahil. Dia sudah kusegel, bagaimana dia masih bisa mengirim pesan padaku? Berhenti menebak. Aku ada di dalam dirimu. Pikiranmu semua aku tahu. Benar dugaanmu. Perkataan Duan Feiyu itu nyata. Dulu ia mengurungku di menara iblis. Berkat ketidakpercayaanmu, aku bebas. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Kutahan kau di menara iblis sendiri. Kau tak mungkin kabur. Hanya kamu menyegelku. Voice. Itu hanya
aura tubuhku yang tersisa di menara segel iblis. Jika tidak, apakah Duan Feiyu, sang dewa emas, tokoh terkuat di dunia kultivasi, bahkan hanya demi menyegelku, akan kelelahan hanya untuk menahan aku? Apakah kamu merasa sangat lemah? Mau jadi lebih kuat? Aku bantu kamu. Bisa bantu aku? Tentu. Iya. Fata. Umur dan kekuatanku sudah kembali. Permintaanku gampang. Bantu aku lari dari King Liangzong. Kamu kan sudah keluar. Kenapa tidak pergi sendiri? Duan Feiyu itu pasang larangan di menara iblis. Baik jiwaku maupun tubuhku. Begitu keluar, dia akan tahu. Aku butuh bantuanmu. Hancurkan menara iblis. Masih ragu akan apa? Hanya aku yang bisa membantumu. Relakah kau dimanfaatkan mereka? Jadi kambing hitam? Atau mau? Seumur hidup akan terus diinjak-injak? Aku tak mau. Ku buat mereka bersujud. Ku bunuh mereka semua. Amarah inilah yang kubutuhkan. Hanya dewa emas biasa di hadapanku. Semut bagiku. Bayar. Aku bantu. Kau mau apa? Buka pikiranmu. Izinkan aku merasukimu. Serahkan. Sisanya padaku. Aku lapar. Ada. Mau apa kamu? Kau mau merasuki aku? Tepat sekali. Santai saja. Aku akan balas dendammu. Pergi ya. Enyah. Nanti energi habis, iblis akan muncul. Itu akhir hidupmu. Selain itu, Energi ini adalah untuk menekan iblis luar dunia, bukan untuk dihambur-hamburkan. Awas kena batunya. Aduh kakiku. Tolong, aku menyesal. Sungguh menyesal. Feiyu, kamu memikirkan apa? Tidak apa-apa, hanya sedikit gelisah saja. Masih khawatir soal 3 hari lagi. Pembasmi iblis King Liangzong. Tapi, bukankah semua iblis sudah kau musnahkan? Belum tentu. Rasanya macam pelik. Sudah, suami, jangan dipikirkan. Sekarang fokuslah memulihkan kekuatanmu. Berapapun iblisnya, bisa kau musnahkan sekaligus. Betulkah aku seteruk itu? Tentu saja, kau kultivator terhebat di hatiku. Aku punya cara khusus. Bisa pulihkan kekuatanmu. Oh, cara khusus. Susu kamu. Akulah cara khususnya. Bagaimana? Kultivasiku sudah pulih total. Tapi kamu susu. Dulu, Shifu mengajakku ke sini. Katanya tubuhku istimewa, makanya bisa membantumu pulih. Terima kasih. Tuan muda, King Liangzong undang kita ke ritual iblis. Baiklah. Sudahlah, banyak yang ingin lihat kita gagal. Belum tentu siapa yang gagal. Luka pada senior Duan sembuh sepenuhnya. Jangan-jangan. Miao Yinzong datang. Miao Yinzong yang biasa saja. Hari ini kok beda dari biasanya, terlihat lebih bersemangat.
Entahlah, King Liang Zong juga hebat. Tak sangka luka teruk wakil Duan sembuh, tengok rambutnya. Lihat tangannya, pasti pakai obat mujarab. Luka wakil ketua Duan sembuh, kultivasinya naik. Meningkat signifikan. Memang betul. Ada pertunjukan seru. Senior Duan, kau pergi kemana sahaja? Kami tak jumpa kau langsung. Lukamu sudah sembuh sepenuhnya. Perlu aku panggil sesepuh lagi? Terima kasih, Nona. Lupaku sudah disembuhkan guruku. Obat ajaib tingkatkan kultivasiku. Hari ini akan kupulihkan nama King Liang Zong. Mencemarkan King Liang Zong. Bagus, tunggu kita jinakan iblis di Menara Fengmo dulu. Selepas tumpaskan dua pengganggu ini, aku akan bawa kau berjumpa ayahku. Jangan khawatir. Aku pasti tumpaskan dua gangguan ini. Waspada Duan Feiyu, dia mencurigakan. Terima kasih hadiri pertemuan pembasmi iblis kami. Hari ini akan kubuktikan siapa si pembohong ulung yang sebenarnya. Senior Duan, serahkan padamu. Akar latihanmu rusak. Bagaimana energimu bisa utuh, bahkan tanpa luka? Dia mengeluarkan aura jahat, hentikan. Duan Feiyu. Kau bukan Duan Feiyu yang asli. Siapa kau sebenarnya? Dasar orang biasa, ngomong apa kau? Bukan Duan Feiyu. Lalu siapa? Duan Feiyu, kau cari masalah lagi ya? Waktu pelantikan wakil ketua sekte, kau mengganggu kami. Kini di pertemuan ini, kau injak-injam harga diri kami. Berani-beraninya kau menghina kami. Tidakkah kalian sadar? Lukanya sembuh terlalu cepat. Di dunia kultivasi ini harta melimpah, apalagi dukungan Yao Guangsek. Dengan kekuatan Yao Guangsek, luka kecil ini, masa tetua Yao Guang tak bisa sembuhkan? Betulkah? Yao Guangsek sudah hengkang dari King Liang Sek, ku buang sendiri. Apa? Duan Shidui, bagaimana ini? Ini semua karena mereka. Mereka pergi karena kalian mengancam guru dan saudara kultivasi saya. Guruku diancam. Ketua sekte Miao Yin mengancam guruku. Miao Yin Zong sekarang jadi seperti ini. Baik saja, tanah suci kultivator malah buat kezaliman kuat atas lemah. Lihatnya, sudah hancur. Sekte ini, yang zalim pada yang lemah, tak layak jadi tanah suci kultivator kami. Ternyata benar. Kalian berani sekali. Berani menghina tamu King Liang Zong kami. Kejar dan kepung mereka. Siap. Bentar-bentar. Kalian paksa guruku diam untuk tutupi rencana lisi kalian. Kau memfitnah. Nanti terbukti siapa yang memfitnah. Guruku tetap obati lukaku meski harus lawan Miao Yin Sek. Sampai kehabisan tenaga. Lalu dibawa ke Yao Guang Sek. Semua ini Karena mereka, Licik sekali. Ini pertemuan pembasmi iblis. Ditugaskan ke senior Duan, lalu menjebaknya. Apa maksud kalian? Jangan asal ngomong. Ini semua bohong. Kalau berani, panggil si tua bangka itu hadapi kami. Yisusu. Kau berani bilang dia tidak diancam pulang ke Yao Guang Sacred Sek atau Miao Yin Sek kalian. Dibunuh untuk tutup mulut. Pemimpin Yao Guang. Kalian sampah dunia kultivasi tak pantas hadir di upacara kami King Liang Zong. Bawa mereka pergi, usir. Berani melawan? Mau melawan? Apakah Miao Yin Zong ingin melawan seluruh dunia kultivasi? benar. Orang jahat dan licik ini tak pantas berdiri di samping kami. Usir mereka. Usir. Pergi sekarang. Nona, tujuan mereka ingin gagalkan misi pembasmian iblis. Sekte King Liang ingin kami. Nama hancur. Sekarang usir mereka. Mereka juga akan mencela sekte kita King Liang. Lebih baik tahan di sini. Lihat pembasmian iblis terhormatku. Bukan dengan cara jalan sesat. Baik, kita tunjukkan pada mereka. Ini pembasmian terhormat. Senior Duan, mulai. Siap, Nona besar. Zheng Siki, jangan lakukan ini. Dia mencurigakan, jangan jatuh dalam jebakan iblis. Duan Feiyu, sampai sekarang masih saja menipu orang. Ayah, jaga mereka baik-baik. Jangan biarkan mereka kabur. Setelah iblis ini ditumpas,
Sekte King Liang akan menagih jawaban mereka. Aku gabung. Sekte Miao Yun. Tak pantas disebut tempat suci cultivasi. Sekte kami juga akan menuntut pertanggungjawaban Miao Yun. Kami juga menuntut penjelasan dari Zhong Miao Yun. Betul. Biarkan keributan ini. Semakin kacau semakin baik. Saat aku menyatu dengan energi gelap menara iblis, kalian akan jadi santapan darahku. Bi Fusu, semua dah dengar? Inilah suara rakyat. Sektemu telah membangkitkan amuk massa. Jangan menyesal. Aku menyesal. Kakak Duan mulai. Siap, Nona Besar. Langit bumi gelap kuning. Kosmos purba. Menara iblis. Bersatu. Grawa. Matahari terbalik. Ilmu iblis sempurna. Bersatu. Ternyata kau? Mustahil. Baiklah. Iblisnya hilang. Iblis besar itu telah musnah. Ternyata benar adanya. King Liang Zong bisa musnahkan iblis. Dunia kultivasi selamat. Nona, syukur berjaya. Iblis musnah. Apa katamu tadi? Tak ku dengar. Benar juga kau bisa kabur? Kau bicara apa? Aku tidak mengerti. Itu iblis luar yang kukunci. Kau dia. Suamiku. Dia iblis yang kau segel itu, iblis luar. Fa. Jika tebakannya benar, itu makhluk iblis luar negeri Duan Feiyu yang asli sudah tewas. Duan Feiyu yang sekarang ini, iblis penyamar sebagai dirinya. Sudah cukup. Dasar sampah tak berbakat. Mana mungkin kau tahu siapa makhluk iblis? Berani bicara seenaknya. Tak takut tertawaan? Benar. Jika ketua sekte Duan adalah iblis, kami semua juga iblis dong. Apa sekte Miao Yin mau menuduh kami semua? Duan Feiyu, kau dengar? Omong kosongmu hanya memalukan. Kakak sektaku sendiri yang membunuh makhluk iblis itu. Sebaiknya kau pikirkan cara memberi penjelasan atau saat kami serang Miao Yin, itu hari runtuhnya sekte kalian. Bansat. Sekarang ku beri penjelasan. Kau mau apa? Akulah si jahat yang kalian sebut. Tidak mungkin. Perkataannya benar. Pertwee. Akulah yang melepaskannya. Jeng Siki. Berkat kau dan Duan Feiyu. Dua bodoh. Tanpa lonceng kekacauanmu, kalau diserahkan pada Duan Feiyu, mustahil aku bisa bebas begitu saja. Tenang saja. Kau kubunuh terakhir. Harus. Ku balas. Jasa mujamu. Benar-benar yakin bisa kabur? Duan Feiyu. Kau bukan dewa emas satu-satunya di dunia kultivasi lagi. Kau kini hanyalah manusia biasa tanpa kekuatan. Hanya mimpi belaka. Ilmu iblis tertinggi. Bebaskan. Apalah. Tanganku sendiri yang bebaskan iblis, hancurkan warisan King Liang. Iblis telah terbebas. Akulah perusak dunia kultivator. Tidak mungkin energimu bisa pulih. Menati. Mati kau. Langit bumi aliran utama. Sumber segala energi. Duan Feiyu. Kali ini kau takkan bisa tahan aku. Ilmu iblis tertinggi. Mustahil. Kau tahan 50 tahun latihanku. Kenapa masih sekuat ini? Bukankah energimu telah menetralkan aura iblisku? Banyak yang tak kau tahu. Masih panjang. Bencana abadi. Bukti kesaktianku. Segel iblis hancur. Dia penyelamatku dulu. Kamu baik. Baik, suamiku. Kau luar biasa tadi. Kau yang menyelamatkanku dulu. Sesepuh suruh selamatkanmu. Tahu. Benar, aku kakak sesama praktisi. Kau akhirnya ingat aku. Kau mau apa? Sekarang dia suamiku. Suamiku, kakak sesama praktisi.
Kapan kau menikah? Ngeng Sigi, sejak kau usir suamiku dari King Liang Sek, saat itulah kami bersatu. Kini resmi suami istri. Apa maumu sekarang? Mau merebut pria dariku? Suamiku yang kusuruh pergi sendiri. Iblis telah takluk kembali ke sekte Miao Yin. Tidak boleh. Kalian tak boleh pergi. Kak Dao Yu dulu. Duan Fei Yu sesatkan aku. Deng Siki, kau benar-benar tak tahu malu. Sekarang setelah tahu kekuatan Tianjunku, kau menyalahkan mayat atas semua perbuatanmu. Tapi ini semua bukan keinginanku. Andai kukira dia adalah penyelamatku, tak mungkin kusuruh dia pergi. Pria yang kusukai selama 20 tahun. Kakak Dao Yu, kumohon jangan pergi. Ya, Sudah kujelaskan, aku dan sekte King Liang putus ikatan. Tak ada hubungan lagi. tapi kalau kau tak menyukaiku, mengapa berkali-kali membantu sekte King Liang kami? Kau lucu sekali. Kalau bukan karena kau terus mengganggu kami, kenapa kami ada di Zong King Liang? Diam kau! Kakanda Dao, apakah kau lupa akan budi ayahku? Nona Tian, Tuan Putri. Rambutmu kembali seperti dulu. Lukaku sembuh. Aku tahu kakak masih menyukaiku. Dulu ayahmu memberiku harta berharga saat aku mencapai immortal emas. Sebagai gantinya, aku menjaga sekte King Liang kalian selama 50 tahun. Kini batas waktunya telah tiba. Hutangku lunas. Kalau bukan karena suamiku yang baik hati, sektemu sudah hancur dibantai iblis. Masih berani minta diobati. Duan Fei Yu, tegak kau tinggalkan sekte setelah semua jasa ayahku. Ini pertanyaan terakhirku. Tetap tinggal atau pergi? Sifat aslimu terbuka. Kau pencari perhatian egois. Jangan paksa suamiku dengan moralisme. Deng Siki, malu-maluin. Kau bilang, utang budi pada Zong King Liang sudah kukembalikan. Kalau mantan ketua sekte keluar dan punya dendam, suruh temui aku. Duan Fei Yu, jangan sombong hanya karena kau dewa emas. Ayahku akan seimbang denganmu setelah bertapa. Dia dewa emas dan aku Deng Siki. Setimpal. Gagal paksa moral, sekarang ancam. Dengarkan aku, jika suamiku sakit, Miao Yin Sek akan hancurkan King Liang Sek. Aku tunggu hari itu. Bertwe. Kalian tunggu saja. Aku takkan membiarkan kalian. Urusan anggota. Banyak murid ingin pergi. Haruskah kita cegah? Biar pergi, mereka tak berguna. Hanya buang-buang sumber daya. Nanti ayahku keluar. Banyak jenius hebat akan datang ke sekte dingin kami. Ada apa ini? Siapa berani melukai anakku? Siapa berani mengganggu kami? Miao Yin Sek! Ye susu dari sekte suara ajaib. Benar, dialah wanita itu. Dia berani menghina kami karena sektenya adalah yang terkuat di Zhongzhou. Ayah, bela sekte King Liang. Sekte teratas Zhongzhou pun tak bisa berani sakiti putriku. Bagi dewa emas, mereka hanyalah semut. Kita punya 2 dewa emas yang bijaksana. Sesepuh Duan Fei Yu mana? Tuan-tuan dibawa pergi oleh wanita itu. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Begini kejadiannya. Ayah, balas dendamlah. Anak durhaka. Aku serahkan sekte Ding Liang padamu, tapi kau gagal mengolahnya. Susah payah ku jaga Duan Fei Yu. Aku susah payah mempertahankan tempat ini, tapi kau malah usir dia. Aku tahu aku salah. Tapi, mereka menghina sekte Ding Liang kita dan putrimu. Kau masih bernafas. Bukankah ini menghargaiku? Kali ini aku kehilangan kehormatan. Noh, apa kita diam saja? Biarkan mereka menghina sekte King Liang. Tentu saja harus dibalas. Terlalu lama berada di posisi nomor 1. Ke sekte Miao Yin. Dilarang masuk. Wilayah pribadi Zongju. Kalian ini siapa? Beraninya kalian menghalangi Zongzu dan Nona Besar. Ada yang berani memaksa masuk. Siapa berani masuk? Ketua Yi, tak menyangka kita bertemu lagi begitu cepat. Valian. Ketua, Di mana Tuan Duan?
Apa maumu? Duan, lama tak jumpa. Ketua Deng, apa maksudmu? Kurang jelas aku berbicara. Hubungan kita putus. Hutangku pada Sekte King Liang sudah lunas. Benar. Guru Duan, kau bantuku tahan iblis luar dunia 50 tahun. Saat pergi, kau juga selesaikan ancaman iblis luar dunia untuk sekte kami. Sekte King Liang justru masih berhutang padamu. Kau tidak seharusnya merusak reputasi sekte dingin kami dan menghinakan putriku. Itu salahnya sendiri, jangan salahkan orang. Kalau begitu, tak perlu bicara lagi. Guru Duan, ikut aku pulang dan aku maafkan sekte Miao Yin. Dengan kekuatanmu sekarang, kau belum bisa lawan aku. Benarkah, Guru Duan? Kita sama level Dewa Emas, belum tentu kau menang. Bawa sesepuh Deng pulang. Selama aku hidup, Sekte King Liang dilarang masuk Zhongzhou. Jangan. Paman, aku paham, ayah. Lari. Paling cepat. Ayahku baik saja. Tolong, ada yang bisa bantu. Mulai sekarang tak akan ganggu kita lagi. Benarkah? Masih mau kabur? Tidak lagi. Aku akan tetap di sisimu selamanya. Samar bagai. Siapa rebut untuk siapa? Tak cinta, sesal, benci, mata lebat. Sudahlah,